Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini sudah bersama kita guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Fikri Thariq. Sesuai dengan janji Ali tadi, tema kita, subtema kita, orang beriman selalu ingat mati. Ya, baik. Assalamualaikum guru sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Ya salam. Baik. InsyaAllah kita selamat di dunia. Amin. Selamat di Ya Allah amin. Kabul insyaallah kabul. Baik ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi mungkin sedikit nih, memang prasangka baik akan membawa kita ke arah yang baik. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol di luar dari live bahwa mudah-mudahan nih kalau misalnya memang ada dentuman atau ada suara dari Krakatau, tanda bahwa mudah-mudahan wabah ini berakhir ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berprasangka baik, seperti kayak dan juga peringatan dari Allah agar kita lebih yakin dan takwa kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baik, kayak ini tema kita, orang beriman selalu ingat mati. Baik, silakan Kiai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Cahaya Hati Indonesia, ya salam, bilang ya salam. Ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati, pasti itu. Bukan hanya manusia, jin, binatang, semuanya, termasuk malaikat. Nanti itu malaikat itu akan diwafatkan dengan tiupan sangkakala. Dan setelah meniup sangkakala yang pertama, malaikat tersebut pun akan wafat juga. Dan yang maha kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, kita mendapatkan nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqaulih akthiru min dzikri hadzimil ladzat. Sering-seringlah kalian ingat kepada sesuatu yang memutuskan kelezatan di dunia. Maksudnya kelezatan di dunia itu adalah kematian. Nabi memerintahkan kita sering-sering ingat kematian. Karena terutama untuk kita segenap manusia ini, kematian bukanlah akhir segalanya. Karena setelah kematian ada alam barzakh, alam kubur, ada juga alam akhirat. Oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah tentang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengarkanlah dengan hati, dengan iman. Insyaallah sering-sering mengingat kematian menjadi hal yang positif bagi kita. Jadi dulu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sayyiduna Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat ini pernah sekali waktu menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawatnya mana? Ojo menengai. Ya apa iki? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waktu itu Rasulullah sedang duduk menyender. Datang ini sahabat mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah nanya, "Kaifa asbahta hadzal yaum?" Ini pertanyaan Rasulullah. "Ya Mu'adz, kaifa asbahta hadzal yaum?" Hai Mu'adz,
bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Kalau kita ditanya gimana kabarnya hari ini, jawaban kita apa? Alhamdulillah sehat, fulus masih ada. Biasanya kita jawabannya tuh memang kaitannya sama dunia mulu. Begitu dunia kita nggak baik, kita bilang keadaan kita tidak baik. Begitu dunia kita lagi baik, keadaan kita baik. Tapi sahabat ini ma'rifatnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu ditanya sama Rasulullah, "Kaifa asbahta hadzal yaum ya Mu'adz?" Bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini? Beliau menjawab, "Asbahtu billahi mu'minan ya Rasulullah." Keadaanku pada hari ini betul-betul aku dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitan dengan masalah ini. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini jari. Jempol telunjuk dipusingin. Benar gak? Asbahtu, ada riwayat billahi mu'minan, ada bilang mu'minan billah ya Rasulullah. Aku pagi hari ini aku betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Bertanya dalam hal ingin mendidik umat yang lain. Ya Mu'adz, likulli qaulin misdaqan wa likulli haqqin haqiqatan. Fama misdaqu ma taqul. Setiap ucapan itu harus ada bukti kebenarannya. Dan setiap kebenaran ada hakikatnya. Sekarang apa bukti kebenaran dari ucapanmu itu? Maksudnya kamu mengatakan saya betul-betul beriman pagi hari ini kepada Allah ya Rasulullah. Apa bukti keimananmu ya Mu'adz? Dijawab oleh salah seorang murid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ma asbahtu sabahan qattu illa dhanantu anni la umsi wa ma amsaytu masaan qattu illa dhanantu anni la usbih. Ya Rasulullah, tidaklah aku masuk di waktu pagi melainkan aku merasa aku tidak berjumpa ke sore nanti ya Rasulullah. Bisa saja umurku sudah habis sebelum waktu sore. Dan apabila aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke waktu sore ya Rasulullah, maka aku merasa sepertinya aku tidak bisa berjumpa dengan pagi esok ya Rasulullah. Selalu ingat kematian yang datang mendadak dan bisa saja tanpa sebab yang diketahui oleh orang. Ada orang sehat mati, ada orang berkendaraan mati, ada orang sakit mati, ada orang yang merawat orang sakit mati. Ada orang ahli kesehatan mati, ada orang kaya mati, ada orang muda mati, ada orang tua mati, macam-macam. Kemudian beliau melanjutkan sampai beliau katakan gini, wa ma khatautu khutwatan illa dhanantu anni la utbi'uha ukhra. Dan tidaklah aku melangkah nih ya Rasulullah, aku melangkah satu langkah, melainkan aku merasa aku tidak bisa melangkah selanjutnya. Bayangkan, ini kalau lagi jalan nih, satu langkah nih, ini belum tentu nih, aku bisa melangkah berikutnya nih. Bisa jadi aku sudah mati sebelum aku melangkah. Gitu. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Wa ka'anni anzur ila kulli ummatin jathiyah tud'a ila kitabiha wa ma'aha nabiyuha wa awthanuha allati kanat ta'budu min dunillah. Dan aku ini seperti sudah menyaksikan ya Rasulullah. Aku sedang menyaksikan, seperti aku menyaksikan semua umat ini sedang bangkit. Jathiyah itu kalau orang lagi duduk mau berdiri itu jathiyah namanya. Lagi duduk mau berdiri itu. Semua akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kitabnya masing-masing. Dan mereka bangkit dengan nabinya
Dan mereka juga bangkit dengan berhala-berhala yang pernah mereka sembah selain dari Allah. Artinya sebagai saksi pengadilan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nabi yang diutus oleh Allah, ada mereka juga dengan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bilang apa? Wa ka'anni anzur ila uquba ahlin nar. Ini belum ada yang disiksa di neraka, tapi saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keyakinan besar seperti saya melihat orang neraka sedang dihukum di api neraka jahanam. Wa ila thawabi ahlil jannah, dan aku juga seperti melihat orang-orang yang sedang mendapatkan pahala dari Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keimananku kepada Allah ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ini jaminan dari Rasulullah. Apa yang kau ucapkan tadi ya Mu'adz, jika betul-betul diamalkan, araftah, kamu sudah mengetahuinya. Falzam, maka pegang teguh prinsipmu itu. Artinya selalu mengingat kematian itu hal yang baik, bukan hal yang tidak baik. Karena kita orang beriman, kita meyakini dengan kita hidup beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya kita selamat di alam kubur, selamat di akhirat. Justru orang yang lupa mati ini bahaya, karena syaitan ini selalu bisikkan ke kita nih, ya Habib Ali, setan ini selalu bisikkan ke kita ini, jangan ingat mati. Kalau perlu ente merasa umur ente ini masih panjang. Nah, itu dulu Nabi Adam alaihi salatu wassalam di dalam surganya Allah. Apa dibisikkan sama iblis? Wawaswasa ilaihi syaitan, qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi? Maukah kamu kutunjukkan pohon kekal abadi? Iblis tahu manusia itu kalau lagi senang, lagi bahagia, lagi sehat, lagi banyak fulus, pasti umurnya mau panjang. Ente ini masih panjang usianya, nggak usah mikirin mati dulu. Yang mati itu yang pada sakit, yang mati itu yang pada nggak punya. Begitu setan suka ngomong. Begitu kita iyain omongannya, gampang dengan mudah dia ngajak kita ninggalin sholat, ngajak kita nggak benar, ngajak kita maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi khuldi ini hati-hati. Jadi kembalilah kepada sabda Nabi kita Muhammad SAW, banyak-banyak ingat apa? Kematian. Jadinya positif. Bukan untuk menjadi orang yang putus asa, justru kita jadi orang yang semangat untuk beramal menuju akhirat nanti. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik perbekalan adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup nih. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Seingat saya itu ayat 281. Coba di studio nih, yang bisa ngelihat Al-Quran. Dicek benar gak Al-Baqarah ayat berapa? 281. Bisa dicek? Bisa dicek. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Wahum la yudlamun. Yang perlu kalian waspadai ketika hidup di dunia, kata Allah. Jangan salah fokus. Yang perlu kalian waspadai adalah akan datangnya suatu hari di mana kalian semua dikembalikan padanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar gak ayatnya? Jadi 281 Al-Baqarah. Waspada kalian, kata Allah, pada suatu hari di mana kalian semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap daripada kalian akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Yang baik dibalas surga, yang enggak benar dibalas azab. Wahum la yudlamun. Tidak ada satupun yang terzolimi hari itu dalam perhitungan amalnya. Hati-hati itu hari. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan,
Ini salah satu ayat-ayat terakhir yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada ayat yang Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ayat itu juga termasuk ayat terakhir, tapi kata Imam Suyuti, yang ini berkaitan dengan halal dan haram. Tapi ayat yang berkaitan dengan mengingat kematian, ayat yang berkaitan dengan mengingatkan akan akhirat, itu ayat yang surat Al-Baqarah ayat 281 itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita. Yang lebih menarik lagi, bukan berarti kita mengingat kematian kita tidak mau bekerja. Bekerja untuk akhirat. Seperti halnya diingatkan dalam ajaran Islam, sekalipun akan terjadi kiamat sebentar lagi, masih bisa nanam korma, tanamlah korma itu. Luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat, dan insya Allah kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat lagi, dekatkan dirimu kepada Allah, berjuanglah untuk keselamatan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya salam. Ya salam, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih guru kita Syekh Fikri Thariq dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah setelah ini kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Munawir Ngacir, dengan subtema kita andaikan esok hari terakhirmu. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.